Oke, baik. Di depanku begini. Lanjut lagi. Tahu sendiri toh. Kita di sini di gereja Jemaat Lampio. Masuk dulu, Mas. Siap diambil situ gas mereka. Iya itu. Iya. Mana cincin di dompet? Oh, kasih itu. Pegang terus ya. Pegang begini saja. Iya, dek, tak malam tahu. Hah? Halo, apa ini? Halo. Apa ini? Iya. Iya, sama TV. Oh? Tak ialah, YouTube tak juga. Baik resep dulu aku. Tak ayo. Apa? Gedar ke ikona doh, plus. Dari sini sudah belum ini. Iya. Ada terus depan iya. Ya kayak itu Pak, kita semua Pak, kita nggak bisa kita semua gitu. Oke. Kita semua dulu tutup. Iya. Iya. Iya, dulu sama keluarga, tinggal orang tua yang iringan. Ya, di sini. Ya, keluarga masuk dalam, masuk keluarga. Teman aku itu keluarga. Ayah di sini saja. Tamu, ayah. Iya. Bosku, kadi. Oke, sama Kak C. Halo Sherry. Selamat pagi dari Lampio, Sangalla. Oke, baik, mantap. Oke, majelis Gereja Toraja Jemaat Lampio. Di sini. Enggak atuh sandal ada. Iya, enggak putus sandalnya. Nah, di Jepang api dijual. Di Jepang api dijual, tidak bisa minjam. Tidak ada. Naik di atas kalau mana? Naik kamu di atas. Sama batas sebenarnya orang jadi itu masih ada di sini. Nah,
dari Kak Cherry dari Raftel Decoration. Oke. Wih, rupanya ada yang ganteng di sini guys. Ya, mantap. Oke. Shalom, selamat pagi. Selamat tahun baru 2026. Selamat datang kepada kedua mempelai dan keluarga di rumah Tuhan. Kita bersyukur hari ini akan dilaksanakan perberkatan perkawinan Ishak Alvin Buaran Pato
saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 minggu berturut-turut bahwa bila tak ada halangan, saudara Ishak Alvin Buaran Mapaton dengan Melati Bala Rantelembang akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Kedua mempelai, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah pemberkatan perkawinan saat ini adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepada kamu sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai-mu juga. Silakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan kepada kita bahwa juga sekarang ialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri tegak dan kuat dan benar di tengah percobaan hidup. Kita melakukan ya Tuhan pada hari ini. Hari ini hadapan
dari Imamat 19 ayat 17-18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kita melakukan kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Jadi mari berdoa, kita mengangkat Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di saat ini oleh perkenan-Mu, oleh kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada bersama-sama dengan kedua anak kekasih, Alvin dan Melarti, orang tua dan rumpun keluarga serta jemaat-Mu, dipertemukan dalam rumah Tuhan, di mana kedua anak kekasih datang membawa rumah tangga mereka untuk Tuhan berkati. Dan kami mau belajar firman-Mu Tuhan bersama-sama, karena firman-Mu lah yang akan menjadi pengikat yang kuat serta menjadi suluh terang di dalam mendayung rumah tangga mereka dan kami semua. Jauhkan kami dari persekutuan ini segala kuasa-kuasa kegelapan, pikiran yang sia-sia Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mendiami hati pikiran kami. Pun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba mengaku dalam segala keterbatasan. Engkau sendiri akan memperlengkapi hamba-Mu, menaruh setiap firman-Mu untuk boleh diperkatakan saat ini dengan kuasa daripada-Mu. Dan ampuni segala dosa kami. Kami sudah siap mendengar firman-Mu, bersabdalah. Di dalam Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita saat ini saya pilih dari Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12. Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan, setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukannya. Amin. Allah mempersatukan manusia, menceraikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kedua anak kekasih Alvin dan Melati, mungkin banyak orang yang pahami perkawinan itu hanya sebuah pesta, sebuah seremoni semata-mata. Makanya yang kita lihat, orang lebih banyak fokus persiapan untuk menghadiri acara resepsinya ketimbang menghadiri ibadahnya. Padahal peristiwa perkawinan adalah sebuah peristiwa iman. Bukan hanya sekedar mempertemukan laki-laki dan perempuan, tetapi sekali lagi, perkawinan adalah sebuah peristiwa iman karena dua manusia yang berbeda dari berbagai latar belakang itu dipersatukan di dalam perkawinan kudus. Dan itu firman Tuhan sangat jelas. Allah mempersatukan. Terkadang manusia yang pergi menceraikan. Saya ingin kasih satu ilustrasi. Saya siapkan di sini. Suami istri yang berasal dari latar belakang yang berbeda, ya, terlebih lagi jenis kelamin. Nah, lan Alkitab yang mana tulisan lasi Bali ya muane dengan bayi, bukan yang sejenis. Walaupun dunia modern kadang sudah mau mensahkan, bahkan mungkin ada negara budaya yang sudah mensahkan sejenis bisa diberkati. Nah, ketika seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam sebuah perkawinan, itu seperti dua lembar kertas, lalu disatukan di lem. Ketika lem itu di kertas yang sudah dilem, direkatkan itu dipaksa untuk dipisahkan, latang tompar mulus akan rusak karena dilemnya kuat.
Beda ketika perkawinan itu hanya dijepit, lepas jepitannya bisa-bisa. Nah, demikianlah dalam sebuah perkawinan. Kalau perkawinan itu hanya dijepit, disatukan, dilem, hanya menggunakan hal-hal yang sifatnya sementara, itu akan mudah terlepas. Mungkin dilem, dijepit dengan kecantikan, kegantengan. Ya Alvin, jangan sampai karena Melati cantik itu yang pertama mengikatmu, dan juga Melati sama Alvin karena ganteng. Karena itu ketika ikatan itu yang membuat kalian mau menyatu, pudar, lepas seperti jepitan kertas, bisa pisah. Atau karena kekayaan materi, wah, tebal kantongnya Alvin, ya, atau yang lagi mungkin ada yang sementara cari penjajakan juga, lihat, bisa siapakah saya dihidupi dengan hidup yang mapan, yang mewah. Kalau itu perkawinan diikat dengan materi, dengan kekayaan, lalu ketika tidak ada lagi, karena dunia terus berputar, ikatan itu bisa lepas. Atau karena hal-hal yang hanya sifatnya sementara, cantik ganteng akan pudar seiring dengan usia, dengan waktu. Dan menurut informasi yang saya baca di pengadilan negeri Makale, itu ratusan antrian orang akan bercerai. Bisa dibahas lalu media sosial, apakah benar atau tidak. Dan seringkali sampai mayoritas tahu, apakah masih mayoritas gereja Toraja, nakwami nasa anggota gereja Toraja nasa mau dulu siap-siap untuk bercerai di pengadilan. Ada yang bilang coba cek nang gereja Toraja mana, anggota gereja Toraja mana, ya. Dan faktor pemicu penyebab perceraian itu beragam. Dan menurut info, entah benar entah tidak, salah satunya adalah soal ekonomi. Makanya saya katakan tadi, kalau perkawinan itu hubungan suami istri dibangun dengan kekayaan, dengan materi, hilang materi itu, hilang kekayaan itu, ikatan itu bisa lepas. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, kedua anak kekasih, perkawinan Kristen itu seharusnya memakai ikatan lem ilahi. Ketika dua kertas dilem, ya saya sudah praktekkan tadi, kalau sudah terlem dengan kuat dalam ikatan perkawinan, dicoba untuk dipisahkan pasti rusak, robek seperti tadi. Karena sudah dipaksa untuk dipisahkan. Lain kalau hanya dijepit, tidak akan robek, mudah terlepas. Kenapa yang dilem itu mudah, susah untuk dilepaskan? Karena mereka sudah menjadi satu bagian, bukan lagi dua, seperti kata firman Tuhan. Itulah gambaran perkawinan laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Allah dalam sebuah perkawinan kudus. Firman Tuhan dari Matius 19 yang sudah kita baca. Di situ orang-orang banyak, orang-orang Farisi datang menemui Tuhan Yesus, bukan untuk belajar firman Tuhan, tapi mau menjebak, mau mencobai.
Karena zaman saat itu manusia seringkali cari celah, cari alasan untuk membenarkan dirinya ketika melakukan sebuah kesalahan, termasuk bercerai. Mereka tanya Yesus, bolehkah laki-laki menceraikan istrinya? Kenapa Musa kasih surat cerai? Tapi jawaban Yesus sangat tegas. Dia tidak berbicara tentang hukum perceraian, tapi ia membawa mereka kepada rencana awal dari Allah mempertemukan laki-laki dan perempuan. Perkawinan itu bukan sekedar inisiatif manusia. Pada si Poremo sudah kita cocok, kita kawin yuk. Tapi di dalamnya perkawinan pertama itu terjadi di Taman Eden. Ketika Allah mempertemukan Adam dan Hawa, siapa yang membawa Hawa ke hadapan Adam? Itu Allah sendiri. Jadi perkawinan itu bukan sekedar karena keinginan manusia. Dan rencana awal pembentukan keluarga, itu lembaga tertua yang ada di dunia adalah keluarga. Sehingga firman Tuhan katakan bukan lagi dua tapi satu. Alvin dan Melati, ayat 6 bacaan kita. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Satu dalam bahasa aslinya itu merujuk kepada penyatuan total. Jadi saat ini tidak ada lagi egonya aku, ya, tapi kita. Kalau istrinya sakit, suaminya sakit, juga turut merasakan. Suaminya, istrinya sedih, dua-duanya harus merasakan. Karena itu, saudara berdua saat ini memasuki sebuah lembaga di mana pintu masuknya itu terbuka lebar hari ini, masuk dalam sebuah keluarga. Tetapi pintu keluarnya Tuhan kunci. Dan Tuhan lepaskan buang karena tidak boleh lagi terbuka keluar untuk berpisah. Dan ingat, yang menyatukan kalian berdua saat ini bukan pendeta, bukan kedua orang tua, bukan catatan sipil, bukan sekedar karena kalian saling cinta, tapi karena Allah sendiri yang mempersatukan, mempertemukan. Bagi orang tua, seperti kata firman Tuhan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi bukan sekedar akta ya cerai di pengadilan, karena manusia gampang sekali buat itu. Seperti orang Farisi tadi datang kepada Yesus untuk cari celah, untuk membenarkan perceraian itu. Nah, bisa jadi juga manusia menceraikan perkawinannya, merusak perkawinannya dengan banyak alasan yang seolah-olah masuk akal, benar, ya, secara halus. Kadang, nak campuri bang, teman-teman na tuh rumah tangga, ya, bapaknya, mamanya, apalagi biasanya tuh, jadi kuaya mama, atur anak mantu, yang biasa awal percekcokan di dalam keluarga. Kadang itu, atau kadang merasa tak emang diperhatikan, tak emang dihargai dua-dua. Ini kadang sama-sama sibuk, pagi keluar, malam atau sore baru pulang, tinggal capek. Pulang apa di kande? Gak ada kalian.
Makanya saya bilang, katakan sama Alvin dan Melati kemarin dulu, kalian dua-duanya orang sibuk, orang kerja, tinggal di kota metropolitan. Banyak teman-teman pendeta katakan, biasa TP5 Himale mak perkunjungan sabah, ya jadi gua siang-siang betul di Banua. Malam juga baru mereka pulang. Itulah kehidupan di kota-kota yang serba sibuk. Tapi saya katakan, tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga harus tetap dilaksanakan. Sekecil apapun itu, kebersamaan harus tetap terpelihara, komunikasi harus tetap lancar. Jangan sampai karena kesibukan perhatian sama pasangan menjadi tidak ada. Dan ini terkadang Dentong perhatikan nih